Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah di saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita coba tadabbur Al-Qur'an surat As-Saffat surat ke-37 setelah surat Yasin ini ayatnya 102, yaitu apa? Mengisahkan tentang kesolehan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. 102 kita fokus ya. Namun sebelum 102 kita awali dulu. Ternyata di 100-nya di ayat 100-nya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Ini sering dibaca ya, terutama oleh orang tua atau calon orang tua yang ingin memiliki keturunan yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Robbi habli minas solihin. Robbi ya Allah, wahai Robku, hab ini amar, anugerahkanlah li bagiku minas solihin. Maksudnya anugerahkan anak ini ya, nggak ditulis anaknya, tapi maksudnya ini Nabi Ibrahim minta anak karena belum punya anak waktu itu. Minas solihin yang termasuk bagian dari orang-orang yang solih ya. Robbi habli minas solihin, singkat padat ya. Ini lagi-lagi diawali ya-nya nggak ada, ini robbinya sudah sering kita bahas ya. Ini munada maksudnya setelah ya, cuman ya-nya dibuang, dan ini ya mutakalimnya mudhof ilaihnya dibuang. Robbi. Kalau hab ini fi'il amr, wahaba itu memberi ya atau menganugerahkan. Anugerah Anugerahkanlah li bagiku minas solihin. Kalau kalau minas solihin ini benda atau orang ya kira-kira? orang, Ustaz. Orang ya. Nah, makanya nggak disebut orang juga, maksudnya minta ini orang, artinya maksudnya minta anak ya. Nggak usah disebut anak juga, maksudnya Nabi Ibrahim belum punya anak, minta kepada Allah agar diberikan orang bagian dari orang-orang soleh, Keturunan soleh. otomatis anak ya. Masya Allah ya. Allah mengabulkan nggak di ayat berikutnya 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka basyarna kami berikan kabar gembira hu kepada Ibrahim bighulamin dengan anak halim yang sangat sabar. Bigulam yang sangat sabar. Hijum deh, hijum. Gulam ya, Belajar gulam itu anak. Ya baca maksudnya Quran. berarti gulam anak ya. Anak ya awalnya bayi, lama-lama jadi anak. Berarti Nabi Ibrahim apa doanya Buat apa ini? ya. Doanya Ijabah. diijabah. Ya, tadi Usia nggak. berapa tahun Nabi Ibrahim punya anak? Usia berapa tahun? Di tafsir ini usia 86 tahun. Oh, 6. Usia 86 tahun Nabi Ibrahim punya punya anak, yaitu anak pertamanya yaitu Nabi Ismail. Jadi pada usia 86 tahun. Hari ini kalau 86 tahun bisa jadi sudah nggak ada ya. Artinya bisa jadi ini usianya sudah usia ini ya, sudah usia senior lah gitu ya. Nah, lalu Asia. nanti Nabi Ishak itu lahirnya 13 tahun kemudian. Nabi Ishak dari Siti Sarah 13 tahun Hmm. kemudian ya. Berarti ini dianugerahkannya adalah yang pertama itu adalah Nabi Ismail. Nah, baru setelah Nabi Ismail lahir lalu dikasih makan, dipelihara, kan jadi besar ya. Tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi remaja ya. Nah, baru ini nih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Baik, nah ini yang coba kita urai. Lalu ini ada fa ya. Nah, fa ini bisa sebagai harap sambung ya. Bisa juga dia sebagai awal kalimat seperti wau. Disebutnya harap istinaf. Maksudnya ini awal kalimat gitu ya. Maka tapi makanya adalah awal kali awal kalimat ya. Baik. Fa maka setelah fa apa? Lama. Lama ya. Mohon maaf ada yang ke ini masuk suaranya. Ya. Fa maka lama. Nah, ini lama bukan lama bahasa Indonesia ya. Ini lama bahasa Al-Qur'an. Ternyata lama ini adalah setara dengan ya dia isim ya dan dia adalah setara dengan id ya. Maksudnya Istil. id itu apa? Id itu adalah dzaraf tatkala gitu atau ketika. Maka ketika Fa maka lama tatkala atau ketika ini sama dengan id. Maka tatkala atau ketika apa? Balagho. Balagho ini adalah fiil madi maklum aktif. Fiil madi maklum maksudnya apa? Aktif biar gampang ya. Seperti nasoro, balagho. Nah, di dalam fiil coba kita lihat dulu, cari dulu mana subjeknya. Setelah balagho apa setelah balagho? Ma'ahu ya. Oh, berarti fa'il yang dohir itu tidak ada. Di sini tidak ada subjek yang dohir. Berarti kalau tidak ada subjek yang dohir, berarti adalah domir mustatir huwa yang ada di kata balagho. Dia sampai. Dia sampai. Maka tatkala dia sampai. Siapa dianya? Nah, ini dianya maksudnya siapa? Ini Nabi Ismail Ismail. Maka tatkala Nabi Ismail sampai ke mana? Oh, sampai umur ma'ahu dulu. Bersamanya. Ma itu dorob, makani, hu-nya domir mutasil. Jadi ma'ahu itu idofat. Dorob makani bersamanya. Maksudnya nyanya siapa? Ibrahim. Ibrahim mahunya. Jadi maka tatkala dia Ismail telah sampai bersama Ibrahim, bersamanya Ibrahim, telah sampai apa? sampai umurnya Ternyata as-sa'ya. Nah, apa sa'ya? Ini umur sa'i. Pekerjaannya sa'a berjalan. Kalau as-sa'ya apa ini berarti isim ya? Bisa jadi ini masdar. Dia sa'ya mansub berarti objek kalimat. Apa sa'ya? Perjalanan. Kalau sa'a itu berjalan, maka sa'ya adalah perjalanan. perjalanan. Ya, karena apa? Karena dia masdar. Kan ada sa'i ya. Sa'a yas'a sa'yan itu bekerja, berjalan, berlari artinya. Kalau ini mah benda ya. Kalau sa'a itu pekerjaan. Kalau sa'i orang yang berjalan gitu ya. Baik, kita coba rangkai. Maka tatkala dia Ismail telah sampai mahu bersama Ibrahim
as-sa'ya untuk melakukan pekerjaan, perjalanan, berlari-lari, bermain. Berarti kalau sudah bisa diajak berjalan, jalan jauh, sudah dewasa apa sudah agak dewasa? Kira-kira pikirannya. Sudah remaja. Ya, sudah remaja. Kalau di sini dalam tafsir ada yang nyebutnya 13 tahun. Berarti Nabi Ismailnya ketika, kenapa nggak disebut tahun ya? Tapi yang disebut ini adalah pekerjaannya, as-sa'ya, masdar, perjalanannya. Oh, berarti hari ini bisa jadi orang bisa diajak oleh orang tuanya, anak-anak itu beda-beda usianya. Ada yang mungkin 13 tahun, ada yang mungkin berapa tahun, tergantung kondisi ya. Nah, tapi di sini yang digambarkan adalah aktivitasnya. Jadi maka tatkala dia Ismail telah sampai kepada bersama Ibrahim, asanya perjalanan. Maka tatkala dia Ismail telah sampai usia untuk melakukan perjalanan bersamanya Ibrahim gitu. Maka tatkala Ismail telah sampai usia maksudnya ya. Tapi di sini digambarkan dengan as-sa'ya. Maksudnya ya kalau as-sa'ya kan bukan lagi bayi ya, bukan lagi balita ya. Orang yang bisa berlari, berjalan, beraktivitas itu kan bukan bayi ya. Tapi ini usia sudah remaja. Sudah bisa diajak dialog lah gitu. Diajak ngobrol serius. Bisa kepaham sampai sini? Insya Allah. Walamma balagha ma'hus sa'ya. Sampai sini ada yang luar biasa nggak dari sisi konten? Masih biasa ya. Anak sama bapak Biasa. main biasa ya. Masih masih relatif biasa ya. Walaupun ini kalimatnya luar biasa, Masya Allah, karena apa? Karena di sini tidak disebut tahunnya, tidak disebut usianya, tapi sudah bisa melakukan as-sa'ya, perjalanan gitu ya. Masya Allah, singkat padat ya. Baik, kemudian, nah qala ini fi'il madi ya, berkata. Siapa yang berkata? Ayahnya. Nah, sebelum kita menentukan siapa, ternyata setelah kola apa? Ya bunaya. Oh, berarti kalau ya bunaya, wahai anakku, ini yang berkatanya bapaknya. Dia, Ibrahim, berkata. Ya, karena setelah kola nggak ada fa'il subjek yang dohir, nggak ada. Misalnya kola Ibrahim, nggak ada. Cukup kola, itu sudah mencakup subjek dan predikat. Fi'il dan fa'il. Atau fa'il dan fi'il. Ibrahim berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ya, Ya ya Bunda. bunayya. Ya bunayya. Ya itu harap nida, artinya wahai. Kalau ya kan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, Indonesianya apa? Wahai. Wahai apa? Wahai siapa? Bunayya. Masya Allah. Ini bentuknya bunayya. Sengaja ini diwarnain beda. Ini adalah ya mutakallim. Kalau ya mutakalim ini adalah isim. Berarti ini idofat. Kalau idofat berarti dua isim. Jadi bunaya itu adalah munada yang dipanggil karena ada harap nida. Ya. Jadi bunaya itu pertama munada, maksudnya yang dipanggil. Bentuknya idofat, mudof ilaih. Nah, bunai itu adalah isim tasgir dari kata ibnu. Fu'ail ininya, fu'ail. Ada Umair, Fuail, Zubair. Sering kan kita dengar kata-kata yang begitu? Umair, Zubair. Nah, ini bunai itu adalah isim tasghir yang disandingkan diedofatkan dengan ya mutakallim. Nah, bentuk isim tasghir itu salah satu maknanya untuk menunjukkan makna kasih sayang. Jadi bukan sekedar kalau misalnya ibna atau ibnu, ibna. Kalau ibna itu biasa, anak biasa. Ini berarti apa? Anakku sayang gitu. Jadi di dalam kata ya bunaya, wahai anakku yang wahai sayangku gitu. Wahai anakku sayang gitu. Jadi ada apa? Ada konten kecintaan. Bukan sekedar manggil biasa anak biasa, tapi ada
rasa cinta. Kenapa Nabi Ibrahim manggilnya dengan bunayya, dengan dibentukkan isim tasgir? Karena ini ada konten sayang. Kenapa sayang? Karena ada sesuatu hal yang akan disampaikan, hal yang berat, ya, hal yang berat. Qala ya bunayya. Jadi di sini anakku sayang. Coba kalau di terjemahan ada kata-kata sayangnya, hai anakku saja ya. Hai anakku. Nah, padahal di dalamnya kalau diurai lagi itu dia isim tasgir, ada menunjukkan makna sayang ya, kasih sayang di dalamnya. Baik, sampai sini masih biasa ya, orang manggil anak dengan panggilan sayang masih biasa ya dari sisi kejadian. Belum ada yang luar biasa. Nah, yang luar biasa adalah selanjutnya. Ini. Ini sesungguhnya aku, ini innanya harap, domir mutasir berarti ini sesungguhnya aku, inna sama isimnya ya. Inna sama isimnya. Sesungguhnya aku. Nah, sampai sini juga biasa kalau sesungguhnya mah biasa ya. Sekarang setelah ini apa? Aro. Nah, ini aro itu dari ro'a. Di sini sebetulnya seperti asyhadu ini. Ro'aya, arayu. Ini asalnya arayu. Ada hamzah yang mewakili adalah anak saya. Pekerjaannya ro'a. Ini mudori ya. Di dalamnya ada pelaku anak. Aku melihat. Jadi aro itu aku melihat dari kata ro'a. Melihat apa? Aro melihat. Ternyata setelah aro melihat fi di dalam. Ini harap jar. Melihat apa di dalam, misalnya di dalam rumah, di dalam gentong kan kalau fi itu ya untuk menunjukkan tempat. Ternyata fi apa ini setelah fi? Fil manami. Apa manam? Naum tidur. Isim majrur karena ada harap jar ya. Terjarkan oleh harap jar menjadi manami, al manami. Apa manam? Tidur. Coba-coba Masya Allah. Ini kalimat qala ya bunayya inni aro fil manami. Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam tidur. Kalau melihat di dalam tidur, berarti apa maksudnya? Mimpi. Bermimpi. Aku bermimpi. Masya Allah. Ini kalimat yang luar biasa ya. Ini arofil manam. Ya, manam itu di dalam tidur ya. Kan sepi. Ya. Fil manam di dalam tidur atau mimpi. Ya. Tiba-tiba itu monotonnya gini. Aku melihat, aku bermimpi ya. Apa mimpinya? Nah, ini inna dan isimnya ya. Inna dan isimnya. Kalau khobar innanya mana? Aro. Nah, ini aro adalah khobar inna ya. Kalau fil manam ini jar majrur dia mengait ke mana? Ke aro ya. Baik. Ini aro fil manami qala ya bunayya inni aro fil manam. Kemudian nah ini kalau orang mimpi melihat dalam mimpi dalam tidur biasa ya. Ani Makan itu. ini Makan. harap Hah? dan domir muttasil. Dia makan. Harap dan domir muttasil ya. Ani sesungguhnya aku. Ani sesungguhnya aku. Nah atau bahwasannya aku bisa. Kalau sebelumnya adalah ini. Kalau ini adalah ani ya. Kalau ani bahwasanya aku bisa, sesungguhnya aku bisa. Ani sampai sini belum ada yang luar biasa dari sisi konten ya. Orang mimpi biasa ya.
Nah, selanjutnya adbahuka, ini baru hal yang secara, coba kita ini dulu. Adbahuka sama dengan asyhadu, mirip ya. Asyhadu, berarti ini mudhari, di dalamnya ada anak ya. Nah, ka ini domir muttasil. Berarti fiil mudhari di sini sudah ada subjek ana, pekerjaannya dhahaba atau ya asalnya dhahaba yadhabu, ka-nya domir muttasil sebagai oh objek ya. Apa artinya? Aku menyembelih kamu. Nah, ini konten yang sangat apa? Tidak masuk akal. Karena apa? Seorang ayah harus menyembelih anak. Anni adzbahuka. Anni adzbahuka. Singkat kalimatnya. Anni adzbahuka. Bahwasannya aku adzbahuka, aku menyembelihmu. Segitu informasinya. Kira-kira ini perintah masuk akal nggak kalau dipakai analisa dohir? Tentu nggak masuk akal. Bisa jadi kalau sekarang, wah itu melanggar HAM gitu ya. Bapak menyembelih anak. Baik, nanti kita urai ininya ya, apa ininya. Nah, setelah ini apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Cuman begini konten yang apa? Yang berat diucapkan sebetulnya ini ya. Cuman karena beliau seorang nabi, ya menyampaikan kepada anaknya, Ani adzbahuka, bahwasannya aku menyembelihmu. Kalau menyembelih sapi mah ya biasa ya. Ini menyembelihmu, menyembelih anak yang tadi dipanggil dengan ya bunaya. Masya Allah, subhanallah. Fa, maka ini harap bisa jadi harap cambung ya. Maka, nah kalau di wasol fangzur, kalau dipisah ini amr, unzur, fa unzur. Apa unzur? Bisa lihatlah atau bisa fikirkanlah. Fangzur, maka fikirkanlah oleh kamu, wahai anakku gitu. Pikirkanlah oleh kamu. Mada, ini isim istifham ya, isim untuk menanya. Apa ya? Apa? Taro. Taro itu kalau di awal huruf ta itu berarti apa? Kamu. Taro berarti apa? Fi'il mudhari, kamu lihat. Tadi kan aro, aku melihat, ini taro, kamu lihat. Maksudnya pendapatmu. Baik. Ani adzbahuka, bahwasannya atau sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, maka lihatlah, pikirkanlah apa pendapatmu atau apa yang kamu lihat. Bagaimana menurutmu apa yang kamu lihat gitu ya. Nah, jadi bahwasannya bahwasannya aku adzbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nah, sampai sini ini tentu kontennya sudah merupakan konten yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ini orang tua diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya ya. Bahwasanya aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ya. Nah, sampai sini ini apa diakhiri dengan apa waqaf, karena ini secara konten sebagai ini bisa jadi berapa? Bisa jadi dua kalimat ini ya. Ani adzbahuka lalu fangdur madza taro. Nah, ini dianggap sebagai kalimat baru ya, tapi ada kelanjutan ya. Kelanjutan dari pernyataan ani adzbahuka ini. Baik. Kemudian bagaimana respon dari Nabi Ismail? Bagaimana respon Nabi Ismail? Respon Nabi Ismail, nah ini ternyata anna dan isimnya sama seperti tadi inna ya, anna dan isimnya, lalu ini khobarnya. Jadi khobarnya adbahuka adalah berupa jumlah fi'liyah, yaitu kalimat verbal
subjek, predikat, objek. Boleh khobar terdiri dari jumlah fi'liyah? Boleh ya. Jadi ani adalah ana dan isimnya, arbauka adalah khobar anna. Baik. Sekarang apa jawaban berikutnya? Qala, fi'il madi ma'lum aktif, berkata. Kira-kira siapa ini yang berkata? Nah, ini yang Ibrahim. berkata tentu eh, tadi kan Ibrahim. Nah, Oh, berarti sekarang Ismail. Ismail. Ismail berkata, maksudnya Ismail Ya. menjawab. Apa jawaban Ismail? Coba kita lihat. Ya, Ya, wahai. Sama pakai ya tadi. Kalau tadi mah ya bunaya, ya, harap nida, wahai. Ini apa? Ya, ya abati. Abi. Abadi. Ternyata abati ini asalnya abai. Kan Abai. abun bapak. Ah. Ini idofat asalnya, ini ya asalnya, ya mutakalim. Tetapi ya mutakalim ini diganti dengan huruf ta. Dan ini munada sama seperti tadi apa bunaya, ini abati. Bapakku asalnya abai gitu. Cuman kalau abai bisa jadi agak kurang ini. Makanya huruf ya-nya ya mutakalimnya diganti dengan ta. Kan ada yang bilang abi, bapakku. My father, abi. Nah, ini mah bisa jadi karena dia mansub abai atau abi gitu ya. Cuman ini apa? Ya mutakalimnya diganti dengan tak. Wallahu alam kenapa diganti dengan tak ya. Jadi sama seperti tadi ini adalah munada yang dipanggil. Kenapa munada yang dipanggil? Karena setelah harap nida. Bentuknya idofat, maksudnya adalah isim, dua isim yang digabung. Namun ada ya mutakalim yang diganti dengan tak, gitu ya, diganti dengan tak. Apa artinya? Bapakku, my father. Qala Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku. Itu dia. Apa selanjutnya jawaban Nabi Ismail setelah ya abati? Beda. Setelah ya abati, Pintamaan sebong deh. ya. Setelah ya abati apa? Nah, ini if'al. Kalau digabung, ya abatif al. If'al. Ya abatif al. Ya. Nah, ini bisa jadi kan ini ada dua huruf mati, ini abai. Nah, bisa jadi kenapa ini diganti karena untuk biar apa ya? Kayak pertemuan dua huruf sukun lah gitu. Bisa jadi ke sana. Pertemuan ini kan juga ada mati gitu ya. Ah, ini kan hamzah wasol. Jadi ya kalau ya abaib atau ya abif al mungkin bisa jadi kurang ini ya. Makanya ya-nya diganti ta. Ini if'al. Apa if'al? Fi'il amr ya. Kerjakanlah, lakukanlah. Coba ini anak bicara sama bapaknya. Mau disembelih. Mau disembelih malah nyuruh coba. Nabi Ismail mau disembelih. Bukan boneka yang mau disembelih, ini Nabi Ismailnya. Apa jawaban Nabi Ismail? If'al. Itu kan perintah. Kalau perintah itu kan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Artinya apa? Betapa Nabi Ismail kalau ini makrifat tingkat tinggi kepada Allah. Jadi yang dilihat bukan bisa jadi Bukan. bukan tapi Allahnya gitu. Yang ada di benak Nabi Ismail itu Perintah Allah, Allahnya itu. perintah Perintah Allahnya Allah. itu. Makanya if'al, anak nyuruh bapak coba. Masya Allah. Cuman sekata. If'al, lakukanlah. Baik. Lakukanlah apa? Ma ini isim, ya, isim mausul, objek kalimat. Apa yang, apa yang apa? Tu maru. Ini amaro, yuk maru. Yuk maru jadi tu maru. Ini bentuk pasif. Iya, ya, itu baru. Tu maru, kamu diperintah gitu. Fi'il mudhari majhul pasif, diperintahkan kepadamu gitu. Apa yang diperintah padamu. Ya. Ya, tu maru itu diperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan kepadamu. Baik. Qala, nah Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, my father, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, ada kata-kata Allahnya enggak di sini? Tidak ada.
Karena kalau bentuk pasif itu tidak boleh ada, beda dengan Indonesia. Diperintahkan oleh Allah, itu kan Indonesia. Tapi bentuk bahasa Arab, Al-Quran, kalau majhul itu tidak ada subjeknya. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya, siapa yang memerintahkan? Sudah pasti Hmm. Allah. Jadi ini subhanallah, satu menggunakan if'al, fi'il amr, dan ini pasif. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Oleh siapa? Pasti oleh Allah. Yang diperintahnya. Ya, jadi Ini, itu bahasa Allahnya itu ada di pikiran masing-masing gitu. ya, ya. Nggak didohirkan lafadz Allahnya, tapi ada Ada di, di ada pikirannya, di di hatinya hati, masing-masing. hati masing-masing itu. Masya Allah. Eh, Nabi Ibrahim kan pasti ini bukan kemauan beliau sendiri. Kan film manam tadi. Sementara wahyu itu salah satunya melalui mimpi. Ini pasti dari Allah. Implisit ya Ustaz. Implisit, yes. Nabi Ibrahimnya implisit, Nabi Ismailnya juga implisit, tapi dua-duanya ingat sama Allah. Makrifat tingkat tinggi gitu ini. Makanya ini Nabi Ismail juga if'al, lakukanlah seperti nyuruh gitu kan. Berarti dia betul-betul apa? Memang Allah gitu. Dia ingatnya Allah aja. Sampai-sampai bapaknya dia suruh gitu. Anak nyuruh bapak. Subhanallah. Baik. Ini kan perkataan Nabi Ismail, ya. Tapi Al-Quran itu secara keseluruhannya kita coba keluar dari dua dialog dua orang ini. Al-Quran sekarang apa Al-Quran itu? Terminologi Al-Quran. Dia adalah kalamullah, hmm. firman Allah. Maksudnya ini perkataan dialog antara seorang bapak dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi sekarang ini adalah kalamullah. Berarti apa? Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama dibimbing oleh Allah. Setuju? Apalagi ini Nabi. Jadi mengucapkan ini juga bisa jadi bukan kehendak Nabi Ismail sendiri. Ya, tapi ada dalam keterbimbingan oleh Allah, Ya, ya. dibimbing oleh Allah. Karena pada akhirnya ini jadi kalamullah. Ini sudah ma'rifat tingkat tinggi ini ya. Kalau dibahas oleh orang ma'rifat, ayat ini pasti wah lebih dalam lagi ininya ya. Kenapa if'al gitu ya? Ma tu'mar gitu. Jadi sudah implisit di kepala masing-masing, di hati masing-masing Allah, 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 Allah gitu ya. Masya Allah. Kerasa ini ada implisit ya, ada maksudnya kenapa ini bukan amarallahu misalnya atau ya'murullahu misalnya ya'muru misalnya jadi gini amaro ya'murukallahu gitu. Jadi lebih panjang. Kalau ini dipakai bentuk aktif, tuh maru ini kan jadi amaro ya'muru. Ya'murukallahu. Allah telah memerintahkan kamu. Hmm. Panjang. Perintah diperintahkan Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan untuk kamu. Allah Kalau bentuk padamu, ya, aktif, ya. ada subjek, predikat, objek kan kalau ini bentuk aktif. Tapi ini pasif. Kalau pasif, pekerjaannya ada, diperintahkan. Naibul fa'ilnya huruf ta ini terwakil tak kamu. Kamu diperintahkan atau apa yang diperintahkan kepada kamu, apa yang kamu telah diperintahkan. Oleh siapa? Tentu oleh sama-sama tahu itu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Allah, 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 Allah. Nah, itu orang sudah ma'rifat tingkat tinggi ya. Nggak ada yang lain makhluk mah nggak ada. Allah, Allah, Allah gitu ya. Ya, Ini subhanallah. lagi ngobrol aja ini Allah, Allah, Allah. Padahal berdua ya lagi ngobrol. Tapi Allah, Allah. Tapi Ibrahimnya ingat Allah pasti. Ismailnya Nabi Ismail apalagi orang mau disembelih coba. Kalau nggak ingat Allah berani nggak bilang begini? Kalau nggak dibimbing oleh Allah nggak mungkin. Apa sih emang apa ini orang gimana? Kalau cerita Ustadz itu kalau anaknya banyak, ini yang bandel aja paling cari. Ya, pilih kalau Nabi Ismail kan sudah sama tadi. Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun baru punya anak. Sayang, makanya ya bunaya. Kira-kira berat nggak ini buat Nabi Ibrahim? Bukan berat lagi. Yes. Perintah yang tidak masuk akal. Ya, baik. Makanya kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, kita hari ini disuruh nyembelih, nyembelih apa? Anak bukan? Bukan. Coba disuruh nyembelih, nyembelih sapi, kambing, Mengorbankan atau sebagian unta, harta atau aja. domba, kerbau. Ya. Belum apa-apa Ya ya Ustaz. Allah. Nggak ada apa-apanya. Makanya kalau hari ini ada umat Nabi Muhammad SAW nggak nyembelih kurban,
padahal dia sanggup, kan apa ancamannya? Jangan mendekati Jangan tempat di sholatku tempat ya. sholat. Ya. Karena apa? Aduh, enteng banget gitu gitulah maksudnya. Anggap 3,5 juta atau 4 juta gitu ya. Ini enggak, wah, Nabi Ibrahim itu anak, Masya Allah. Nah, semoga Allah memampukan kita untuk bisa Insya Allah. berkurban ya tiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kuncinya apa? Makrifat terus Allah, Allah. Jadi nggak boleh ada sedetik pun untuk lengah mengingat Allah ya. Coba kalau Nabi Ismail nggak ingat Allah, wah nggak begini jawabannya ya. Ini mah jawaban orang yang makrifat. Kalau bahasa apa ya? Bahasa orang tasawuf mah ini sudah So, makomnya makom. ya, Wah sudah inilah ma'rifatullah. makrifat sudah merasa dialog terus sama Allah. Masya Allah ya. Baik. Nah kemudian, nah ini apa? Satajiduni. Sa-nya ini harap istiqbal, harap akan. Tajidu, wajada yajidu. Ini tajidu ya. Nih saya. Jadi ini sudah ada subjek, predikat, objek. Harap istiqbal, sa-nya akan. Tajidu fi'il mudhari, wajada yajidu, wajada yaujidu, ya, terus jadi tajidu, asalnya taujidu jadi tajidu. Nih saya, apa ya istilahnya ini apa? Engkau akan mendapatkan saya gitu. Nah ini, engkau akan mendapatkanku. Satu satu kata deh. Taknya Sambung lah maksudnya. engkau, taknya engkau, sa-nya akan, Bukan tajidunya mendapatkan, nih-nya saya. mendapatkan Tajidu itu engkau mendapatkan nih saya. Tapi ada sa, engkau akan mendapatkan saya. Ku, maksudnya saya itu siapa? Yang berbicara Nabi seakan Ismail. ya. Ibrahim. Wah, Nabi Ismail ini yang berbicaranya. Wahai bapakku, tadi apa? Ya abatif al ma tu'mar. Masih melanjutkan ini Nabi Ismail. Satajiduni, engkau akan mendapatkanku. Nah, ini harapan ya. Engkau akan mendapatkanku. Baik, Nabi Ismail pasti akan begini atau dia lagi-lagi ingat kepada Allah. Ingat. Ingat kepada Allah ya, bahwa yang terjadi itu doa manusia atau kudroh iroda Allah yang terjadi. Kodrat. Udra. Kudroh iroda Allah. Makanya Nabi Ismail itu makrifat kepada Allah. Ingat terus kepada Allah. Buktinya apa? Setelah ini apa? Satajiduni Insya Allah. in jika harap sya'a menghendaki Akan milmadi. Siapa yang menghendaki? Allahu Allah. Allah. Oh, ini subjek ya, marfu isim marfu subjek. Jika Allah menghendaki, subhanallah. Kan kemarin ya, waktu ngebahas mimpi Nabi Muhammad SAW mau masuk Masjidil Haram, insya Allah aminin dalam keadaan aman. Amin. Insya Muhallikin, Allah. urusaku wa muqassirin. Pakai insya Allah. Insya Allah. Ya betul. Ini juga Nabi Ismail juga nggak pede, maksudnya nggak takabur, ya. Tetapi makrifat kepada Allah, beliau yakin bahwa yang terjadi ke depan itu bukan kehendak manusia, bukan doa manusia, tapi kudrah iroda Allah yang terwakili oleh insya Allah ini. Jika Allah menghendaki, maka aku akan mendapatiku, maka engkau akan mendapatiku, gitu. Ya. Masya Allah, ini kan orang yang ingat kepada Allah, makrifat kepada Allah. Ngomong satajiduninya dilandasi dengan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, ya enggak. Ya, kan gitu ininya. Jika. Ya, dulu dalam matematik ada jika, jika dan hanya jika gitu ya. Cuman udah nggak ingat ya. Dulu pelajaran waktu kuliah. Logikal. Ya, ini jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, satajiduni. Kamu atau bapakku, ayahku akan mendapatiku. Apa? Selanjutnya setelah insya Allah. Nah ini Allah ya. Min itu harap jar Minus asalnya min ya. Harap jar dari. Nah min itu bisa at-tab'id. Maknanya apa? Sebagian. Sebagian dari. Ini Nabi Ismail kan lagi ngomong berdua, berdialog berdua sama ayahnya. Kan sendiri ya. Udah punya adik belum? Bisa jadi belum. Ya, bisa jadi belum punya adik. Udah berkeluarga belum punya anak? Belum. Tapi apa selanjutnya yang diucapkan oleh Nabi Ismail?
Minas solihin. Minas sobirin. Baik. Minas solihin. Asobirin itu kan isim, ya. Bilangannya apa ini? Isim apa tunggal, ganda, jamak? Kalau asobirin ya nun. Jamak. Jamak. Jamak mudakar Salim. salim. Berarti apa ini jamak mudakar salim? Majrur, Majrur. majrurnya dengan huruf Majrur. ya karena terjarkan oleh Ya. harf jarmin. Aku Ini dia tuh. apa? Engkau akan mendapatiku, Bapakku, engkau akan mendapati aku. Insya Allah jika Allah menghendaki minas sobirin termasuk orang bagian dari orang-orang yang sabar. Coba kita perhatikan diksi kata yang digunakan. Sata jidunyi, engkau akan mendapatiku, engkaunya adalah Ibrahim, kunya adalah Ismail. Insya Allah. Nah, jadi insya Allah di sini kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini nih. Jadi ada koma lah diapit oleh koma gitu. Engkau akan mendapatiku, koma, jika Allah menghendaki, koma, gitu. Termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Jika Allah menghendaki, bisa juga di belakang di sini di awal. Insya Allah bisa juga. Tapi ini di tengah ya. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah jika Allah menghendaki. Aku termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Kalau as-sabirin kan banyak. Jama mudzakkar salim. Padahal waktu itu Nabi Ismail udah punya anak, belum? Belum. Sudah punya adik, Nabi Ishak? Belum. Bisa jadi belum. Tapi Belum. kenapa ini kok mikirnya sudah as-sabirin, orang-orang yang sabar? Berarti akan ada Belum. orang-orang yang Beberapa sabar yang akan. yang Ya. akan datang. Ya. Siapa? Keturunan-keturunannya. Termasuk siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan keturunan Ya. dari Nabi Ismail ya. 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 Subhanallah. Jadi, nah itulah Dan kan. dari ini kan yang dari Nabi kan satu kan dari Ismail Dari langsung Ismail, Muhammad. ya dari Siti Hajar satu. Ya. Hmm. Tapi kan, ya ke bawahnya kan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga punya anak gitu ya. Kan banyak Ya, ya, orang-orang ya. soleh. Ya lah. Artinya ini Ya. kan murni ide Nabi Ismail atau ini dibimbing oleh Allah ini? Bimbingan Oleh Ustaz. Allah. Terbimbing. Bimbingan oleh Allah. Coba dari mana dapat data bahwa akan ada orang-orang yang sabar selain beliau? Bisa kepaham Kalau nggak sampai sini? Dari mana Nabi Ismail tahu bahwa selain yang sabar itu beliau, juga akan ada orang-orang yang sabar yang lainnya? Ya, berarti ini pasti dibimbing oleh wahyu. jadi kalau kita begini Ustaz, ada hal yang positif di pikiran kita itu kan sebetulnya kan kalau kita berprasangka baik, bimbingan Allah. Nah, makanya jaga pikiran, jaga hati, jaga Eh, ucapan agar Prasangka selalu ingat buruk ya kepada hilangkan ya. Allah. Ya, agar Husnudzon apa? ya. Ada proses dibimbing, Pembimbingan, keterbimbingan, terbimbing di diri kita. terbimbing. Heeh. Kan ini berarti positif ya. Ya, Dan doa bisa jadi ini. ya. Doa untuk Bisa jadi siapa? Ya visioner untuk Ustaz. visioner. Hmm. Pasti ini dibimbing oleh Allah. Ngomong begini, ini kan sudah jadi kalamullah sekarang. Ya, Ya, makanya kalau orang yang dibimbing, maksudnya yang ingat terus kepada Allah, ma'rifat, merasa dekat, merasa dialog, akan dibimbing. Ucapannya itu, Masya Allah. Kata-katanya itu penuh dengan makna gitu. Ini satu kalimat aja. Dari mana Nabi Ismail tahu akan ada orang sabar selain beliau? Ya, Masya Allah gitu ya. Subhanallah. Ini apa? Ada proses keterbimbingan. Kalau Nabi dibimbingnya oleh Allah dalam arti wahyu, ya. Kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW memang bukan wahyu, tapi apa? Bisa jadi dikasih ilham. Akan diilhamkan hal-hal positif, kata-kata positif, pikiran positif, dan hati yang positif. Positif Positive Husnudzon, thinking, positive husnudzon. feeling. Kalau kata Ustadz Nasrullah itu, positive feeling. Bisa jadi otakmu sudah nggak bisa mikir, tapi hati akan tetap tenang, setenang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mau menyembelih dan disembelih. Masya Allah, positive feeling ini ya. Soalnya kalau otak coba ini, masuk akal nggak nyembelih? Nggak enggak Kalau masuk ada lagi logika. waktunya lagi. ilmi ini kalau mau pakai positive thinking, ilmu apa, ilmu positive thinking mana yang bisa menyelesaikan ini? Ini mah positive feeling sudah. Iman maksudnya. Gimana Hah? positif orang mau dibunuh? Orang mau dibunuh dan mau membunuh anak. Gimana mau positive thinking ya Pak? Tuh, ya. Nah disitulah apa positive feeling itu apa?
Ya Cari hati aja iman maksudnya bimbingan. Allah ridho atas pengaturan Allah ya. Hari ini ada jamaah yang tidak bisa jadi pergi haji, ridho atas Itulah pengaturan Allah, positive feeling aja bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. yang terbaik. Walaupun mungkin nah judulnya juga Alus Sobar ini ya. Sobar itu mudah diucapkan tapi aplikasinya tidak semudah mengucapkannya. Tidak semudah. Pertolongan Allah ya, pertolongan Allah. Allah. Baik. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ayatnya segini ya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ada ini ada anni. Padahal bisa juga ini bisa dalam apa? Dalam public speaking pengulangan itu bikin bosan. Oh, Pengulangan oke. kata yang sama persis Yang akan sama bosan. persis. Makanya perlu hal yang baru. Ini, ani. Walaupun beda harokat kan ada variasi ya. Iya, iya. Karena pada hakikatnya pengulangan itu biasa jadi membosankan. Tapi harokat nggak mempengaruhi makna ya, Ustaz ya? Kalau ini sesungguhnya, kalau ani bisa jadi bahwasannya, anna bisa juga sesungguhnya. Iya, Ya maknanya mirip-mirip lah gitu. Tapi kalau iya, iya, ditinjau oleh ilmu yang lebih dalam lagi, bisa jadi beda antara ini dan ani. iya, iya, iya. Cuman buat kita mah dianggap hampir sama aja. Tapi Iya, bagian iya. dari minimal variasi Variasi. vokal ini ya, variasi Iya. vokal. A kan kalau ini I ya. Nah, kalau ini aro mana lagi? Ini ada Iya. taro, mirip-mirip nggak? Taruh, ya, Mirip. taruh A dan ini kami, Kalau kamu, aro kau, saya melihat, saya, kalau taro kamu lihat kamu gitu. lihat. Iya. Nah, itu ada variasi-variasi kan didengarnya jadi ya kalau yang mirip-mirip Ya tapi dialog kan, lebih jadi nah, terasa dialognya nih, Ustaz. dialog ya ada. Ya. Ini aro, ini taro ya. Di dialog ya. Kemudian, nah, coba kita lihat. Jadi satu ayat ini kalau dalam apa tulisan ini seperti alinea ya. Ya, Satu Ya. satu paragraf. alinea. Kenapa satu alinea? Karena terdiri dari beberapa kalimat. Baik. Ini aja falama balago mahusaya. Ini juga udah satu kalimat ini. Subjek, predikat, objek. Satu kalimat. Kola juga satu kali. Kola ya bunaya. Ini arafil manam. Itu satu kalimat. Ani adbahuka. Satu kalimat. Fangdur madataro. Satu kalimat. Jadi ini beberapa kalimat. Ini Bisa dianggap alinea. sama. Dan ini kalau ini difilmkan, bisa ada berbentuk film nggak ini? Visual. Ceritanya udah panjang nih. Udah panjang ini. Satu ayat ini. Ya, maksudnya kan pasti ada dialog, ada ekspresi, ya. Ada kalau difilmkan ya. Belum lagi godaan dari yang Belum lagi nanti nonton. godaannya ya. Godaan. Nah, coba kita lanjutkan. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup melakukan berusaha atau berjalan, bersama Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mimpi ya. Ya bunayya ini aro fil manami anni adzbahuka fangdur madza taro." Nah, ini ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu mimpi pertama tanggal 8 Zulhijjah. Hmm. Yang Makanya disebut berturut-turut itu hari ya. Tarwiyah. Tarwi. Apa Tarwi tadi ya. Tarwiyah itu? Tarwiyah itu ada dua makna. Satu, menyediakan air minum untuk persiapan Arafah dan nanti persiapan prosesi haji lainnya jumroh itu mempersiapkan minum. Tarwi persiapan berarti Yang ya. kedua, tarwiyah itu maknanya perenungan, merenung. Telenor. Mimpi dari siapa gitu ya. Tanggal 8 ini kan mimpi. Ini teh mimpi teh dari Allah atau dari siapa? Nah, tanggal 8 masih agak belum yakin. Ternyata ada yang menjelaskan tanggal 9-nya hari Arafah mimpi lagi. Yang sama. Yang sama. Lalu tanggal 10 mimpi lagi. Dari situlah perenungan itu, oh berarti tanggal 8 Masih masih Allah merenung, 3 kali. berarti ini betul dari Allah. Tanggal 10. Itu Bisa waktu jadi. itu disampaikan ke Nabi Ismail ya, Ustaz ya. Nah, Tanggalnya sih. ini berarti bisa jadi komunikasi ini setelah Nabi Ibrahim yakin.
Yakin merenung tadi. Berarti bisa jadi ini tanggal 10. Makanya Oh, tanggal iya. hari penyembelihan itu Yaumun Nahar tanggal berapa? 10 Sepuluh. Zulhijjah. Yaumun Nahar hari penyembelihan. Makanya yang tadi laksanakanlah kan. Ya, Itu bisa lakukan. jadi ini adalah sudah Tanggal dalam 10. proses Nabi Ibrahimnya yakin, berarti di tanggal Ya. 10. Ya, memang di tafsir ini nggak ada penjelasan sedetil itu ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir bisa jadi di Tapi dari kitab-kitab proses yang cerita lain. tadi bisa dinalar, Ustaz. Bisa dicerna ya, Nalar. bisa dicerna. Dinalar. Runtunannya itu pas itu. Ya, makanya tadi tarwiyah selain menyediakan air juga hari perenungan. Ini teh Hmm. dari Allah bukan? Nah, Iya. malam 9 mimpi lagi, malam 10 mimpi lagi. Paginya, oh ini benar dari Allah. Yang 9 itu pertimbangan mau disampaikan kepada Ismail kan, Ustaz. Ya, pertimbangan. Mau supaya Yang kira-kira tanggal 8-nya betul-betul memikir ini benar nggak mikir. ya dari Allah karena baru sekali. Ya. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan? Nah, mungkin juga bagaimana menyampaikan. Nah, pada akhirnya ya sudah ada. Nah, ini juga pasti apa kalimat ya bunayya ini arafil Iya, manam iya, ani adbahu kafang taro ini iya, pasti ada pasti. keterbimbingan dibimbing oleh Iya, Allah. Dia itu dengan apa ya bunayya ini bentuk masya iya. Allah. Kalau kita bisa paham rasanya ya bunayya itu adalah rasa sayangnya seorang Mesra, bapak kepada mesra, anak. mesraan itu, Ustaz. Waduh, masya Allah. Jadi ada ini ya, kalau ini diibaratkan gambar, ini tiga dimensi. Hmm. Ada kedalaman mana? Makanya Nabi Ismail Nah, tenang karena apa? Oh ini bapakku ini sayang gitu. iya. Bukan bengis, bapakku ini sayang. Manggilnya aja ya bunaya. Wahai anakku sayang. Masya Allah. Nah ini Ustadz kan, izin bertanya boleh? oh boleh boleh Bu Oh Rina. ya, yang terkait dengan itu tadi Ustadz, yang saya tadi itu dimaknai sebagai perjalanan begitu, perjalanan Ya. waktu gitu Ustadz ya Ini maksudnya. kalau sa'a itu Atau perjalanan artinya secara fisik. berjalan, berlari, beraktivitas sebetulnya. Oke, bukan Kalau di waktu ya Ustadz. kalau bukan waktu. Jadi perjalanan itu kan kalau berjalan kan butuh aktivitas. Hmm. Jadi kalau sa itu artinya bekerja, berjalan, berlari. Nah, Nah, cuman karena saya ini adalah bentuk masdar, isim, makanya ini adalah bisa perjalanan, bisa pekerjaan. Ya, pokoknya mah yang maknanya itu ada aktivitas gitu. Kalau di Arab kan misalnya anak ada aktivitas, kan harus misalnya mau nyari apa? Mau nyari air harus agak jauh jalan gitu ya. Nyari apalagi nyari kayu bakar harus jalan, nyari atau mau mobil niaga juga harus jalan. Nah, jadi ini adalah gambaran apa aktivitas. Tapi di dalamnya ada usia pasti ya. Cuman usianya nggak ditulisin. Karena apa? Bisa jadi orang di berbagai daerah beda-beda. nah, ya, Nah, ini kan udah ilmu pertumbuhan anak ini. Masya, maha pintar Allah nggak nyebutin tahun. ya. Tapi apa? Kemampuan si anak untuk melakukan aktivitas. Bisa jadi beda-beda. Ada yang 13 tahun, ada yang mungkin baru 15 tahun di tempat lain misalnya ya. Tapi ini aktivitas sudah bisa diajak oleh bapaknya untuk melakukan aktivitas pekerjaan, perjalanan keluar gitu. Bisa dipahami, Bu Rina? Iya Ustadz. Karena tadi Oh. saya sempat berpikir apa itu ada kaitannya dengan tanggal 8, 9, dan 10 itu. Ah, Jadi enggak, kalau itu terkait kondisi tadi kan sebelumnya dikasih anak udah lahir, anggaplah gitu. Nabi ah, ya. Ibrahim berdoa dikasih anak bayi. Nah ini balagonya itu sampai kepada usia, makanya di terjemahan ada usia. Usia untuk apa? Asaya melakukan suatu aktivitas gitu. Sebetulnya aktivitas, Ah, ya. aktivitas tapi lebih kepada pekerjaan atau permainan atau perjalanan. Gitu. Iya, baik Ustadz. Masya Allah. Ini singkat padat kan ya ini ya. Falamma Ya, balagomahu saya singkat padat. pemilihan katanya sangat luar biasa. Diksinya, pemilihan Ya, katanya, betul. Masya Allah. Tidak Pasti hanya ya, sekedar efektif ya Ustadz. ya bukannya sekedar efektif, tapi memang Masya Allah ini. Nah, kan ada sa'ya, sebelumnya ada sa'i, mirip-mirip ya. Kan ini sa'ya juga saudara dengan sa'i ini. Kalau Ya. sa'i sama ibunya, Masya Allah ya. Sa'i kan ibunya, Siti Ya, Hajar. Sudah waktu terjadi masih dulu. bayi. Masih bayi. Masih bayi sa'i. Nah ini as-sa'ya, Masya Allah. Jadi oleh Allah digunakan kata as-sa'i itu, tapi ini untuk konteksnya aktivitas anak dan bapak ya, Masya Allah. Singkat padat ya, Masya Allah. Nah baik, jadi hikmahnya apa hikmahnya? Kita coba ya.
Nah, atau pelajaran yang bisa diambil. Hari ini kita umat Nabi Muhammad SAW, apakah disuruh menyembelih anak? Tidak. Enggak. Tidak. Tapi disuruh apa? Menyembelih hewan Menyembelih kurban hewan bagi yang kurban. mampu. Ya, apa maknanya? Bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kepada makhluk. Nabi Ibrahim cinta nggak kepada anaknya? Ya, Cinta. cinta. Apalagi sudah punya anaknya usia tua, pasti sayang. Perintah Allah dengan kecintaan kepada makhluk, pada anak. Milih mana ini Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim memilih kecintaan kepada ketaatan kepada Yang Allah. sebelumnya kan dia juga dicoba untuk berpisah Dicoba dengan, ya kan, ya dengan berbagai hal berbagai yang hal. di luar akal sehat. Ya. Nah, pelajaran buat kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan itu harus di atas kecintaan kita kepada makhluk. Apa kecintaan kepada makhluk? Dulu Nabi Ibrahim cintanya kan kepada Nabi Ismail ya. Hari ini Hmm. apa? Bisa jadi kecintaan kepada anak-anak, Kita pangkat kecintaan jabatan. kepada istri atau suami, kepada harta. Bukan nggak boleh harta, tapi jangan sampai disimpan di hati gitu nyimpennya. Ya, pada pangkat, kepada jabatan, pekerjaan, atau perniagaan. Itu semua jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu buat kita hari ini. Sanggup nggak kita hari ini? Insya Contoh, Allah. Insya Allah, contoh Ustaz. orang bekerja ya, tapi di tempat yang menurut aturan Allah itu tidak sesuai. Contoh riba. Gimana sekarang? Apakah berani seperti kalau dia mengikuti Nabi Ibrahim, maka ketaatan kepada Allah di atas kecintaan kepada makhluk. Pekerjaan kan makhluk, ya. Bisa kepaham? Berarti Nah, apa? Ustaz. Tinggalkan tanpa syarat. Emang Nabi Ibrahim pakai syarat? Nabi Ismail pakai syarat? Enggak. Itulah keimanan, ya. Atau perniagaan misalnya. Kan ada perniagaan misalnya, kadang mungkin kalau niaga saya belinya itu di pohon sekian. Nggak jelas berapa kilo kan di pohon. Hmm. Apa sistem apa tuh kalau yang beli di pohon? Ijon. 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 Boleh nggak ijon? Enggak. Nggak boleh kan nggak jelas. Itu menguntungkan. Nah kalau menurut aturan Allah nggak boleh. Kira-kira gimana kita? Jangan Tinggalkan. dikerjakan. Itu nggak ada nilainya lah dibandingkan dengan Nabi Ibrahim yang harus nyembelih anak. Hari ini memang kita tidak disuruh nyembelih anak, tapi apa menyembelih apa Hawa nafsu. kecintaan kepada makhluk, ya kan sama istri kita cinta, sama anak cinta, pekerjaan cinta. Tapi ternyata pekerjaan itu tidak sesuai atau bahkan melanggar larangan, tinggalkan. Gimana caranya? Ya Allah, tinggal berdoa ya. Sejauh mana keimanan seseorang. Itu yang pertama ya. Nyambung ininya pelajarannya ya. Nah itu. Nyambung. Ya kalau sekarang kita cuma disuruh nyembelih kambing, kalau punya uang gimana? Jebret laksanakan ya. Dan itu juga dari Allah ya. Harta juga dari Allah. Bukan bukan berarti kita nggak boleh punya harta, nggak boleh punya pangkat jabatan, nggak boleh punya pekerjaan perniagaan, bukan. Tapi jangan sampai itu semua melalaikan kita dari taat kepada Allah. Satu ya. Kemudian, ah ternyata sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita harus disembelih. Sifatnya apa contohnya? Terus bengis. Manusia ada nggak rakus? Ada. Banyak. Banyak. Contoh misalnya monyet ya kera, dia udah Ya. dikasih pisang. Ini belum Enggak. dimakan, ini masih ini lagi, gini lagi ya. Empat-empatnya megang Di mulut kakinya. megang, di tangan kayak megang. Itu rakus. Manusia bisa rakus nggak? Bisa. Lebih lagi, Ustaz. Bisa jadi lebih ya. Bengis, bengis teh kejam. Bisa. Ya, Ingin menang sendiri? Bisa. banyak. Licik? Bisa. Khianat, mungkin tambah lagi apa? Khianat? Bisa. Nah, itu sifat-sifat binatang. Maka dengan syariat ini, penyembelihan hewan kurban ini, selain kita sembelih hewannya,
tapi juga apa? Menghilangkan Sembelih sifat sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Jadi pas kalau ada sifat binatang, astagfirullah. Ya, ya. karena bisa jadi timbul. Apalagi kalau kita lengah ya. Kalau kita lengah. Apalagi, nah berikutnya adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada, menyayangi hambanya dan haram untuk berbuat zolim kepada para hambanya. Ini pegangannya. Yakin Allah ada. Kalau Allah ada hidup. Ada hidup. Udah. Itu aja. Ketika kita yakin Allah ada dan Allah hidup. Ada dan hidup. Allah maha tahu kondisi kita. Allah menyayangi kita. Melebihi kasih sayang ibu kita. Dan Allah mengharapkan diri untuk berbuat dolim kepada para hambanya. Ya. Dengan begini kira-kira gimana? Kalau tadi mau meninggalkan pekerjaan yang dilarang. Akan akan dengan rela nggak kita ninggalin pekerjaan yang dilarang? Semoga Insya akan Allah. dengan rela. Karena apa? Allah ada, Allah Yakin. sayang dan haram berbuat zolim. Ya, Insya Allah pokoknya mah bisa jadi dengan pekerjaan yang serupa atau bisa jadi pokoknya akan ada aja. Tapi jangan kita yang ngatur. Itu mah kewenangan Allah. Allah nanti ngasihnya apa? Penggantinya itu mah kita mah tafwid berpasrah kepada pengaturan Allah. Bukan berarti nggak ikhtiar, bukan. Cuman kan namanya ikhtiar kita kan belum tentu ini ya, belum tentu sama dengan kehendak Allah. Jadi Ya. pasrahkan pada pengaturan Allah. Dikasih A, dikasih B itu maserahkan kepada pengaturan Allah. Yang penting kita masai sa'a berjalan berikhtiar ya. Itu ya tiga juga ini kalau diaplikasikan kan ini juga tidak mudah ya. Hmm. Berat. Tidak mudah ketaatan kepada apa misalnya kita terutama ibu-ibu cinta nggak perhiasan emas gitu. Cinta ya Hmm. kalau tapi kan ketika megang emas ada aturannya nggak? 80 gram zakat. Zakat. Itu Maksudnya contohnya. nasabnya Berarti apa kecintaan kepada makhluk? Kepada emas harus di bawah kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada ya, Allah harus di atas lebih kecintaan kepada tinggi, makhluk, lebih lebih tinggi tinggi gitu. daripada makhluk. Gimana? Ketika disuruh zakat, zakat. Toh juga tadi Zakat. uangnya untuk beli emas dari Allah. Ya. Ya, Nah, ini emang cuma satu kalimat gini ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kepada makhluk. Emang satu kalimat ya, tapi aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan kehidupan. tidak mudah kan? Nah ini Ya, makan intisari-intisari. Pegangan lah ibaratnya dengan ayat barusan ya sudah semoga. Nah kuncinya apa? Kita bisa begini bukan karena kekuatan kita, tapi pertolongan Allah. Allah yang ya, memampukan. ya. Sering. Ya, tinggal kalau bahasa orang apa yang marifat mah memang ya kuncinya mah apa? Zikir saja kepada Allah. Bahkan katanya begini, kalau kita zikir, terus zikir sampai kita nggak sempat minta, ada Udah hadisnya diberi. itu. Maka nanti Allah akan memberikan sesuatu yang melebihi daripada orang yang berdoa gitu. Hmm. Nah, jadi sudah aja ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, semoga nanti kondisinya seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jawaban-jawabannya itu apa? Penuh dengan makna gitu. Dibimbing oleh Allah. Nah, apalagi sekarang haji apa? Yang haji zikir Arafah yang di apa? Zikir Arafah yang paling dicintai itu apa? La ilaha Hmm. illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa Lahul lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in huwa qadir. ala kulli Atau ada syai'in juga yang pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. qadir. Atau ada juga yuhyi wa yumit biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid. Terus aja itu diulang-ulang. Anggap aja tiap hari Arafah gitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah juga istighfar, macam-macam istighfarnya. Setelah sholat kan itu yang dibaca Ustaz. Ya, itu yang dibaca ya. Itu, aduh, kok ini saking saya dikir nggak sempat minta. Allah Maha tahu, Allah ada, Allah hidup, Allah Maha Hmm. mendengar. Hmm. Allah mau tahu Hmm. sudah. Nanti juga baru bersitan juga sudah Allah dengar, ya. Nah, semoga itulah leper para wali gitu. Ya, Dikir aja terus, walaupun aktivitas mungkin kerja apa, tapi hatinya selalu terus gitu ya. pikir. Dikir pada Allah, sampai nggak sempat minta. Ya, baik.
itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Ustadz, Ustadz, saya Ya, tadi kan ada ada telepon dari anak yang penting nih. oh Yang ya, halaman 1, 2, 3, kalau salah ya, ayat berapa tadi? Biar saya oh ini eh, ayat ini 100 dan 100, yang pertama 2, 3 untuk di ayat screenshot. 100, 100 sama 101 Pak Tugiono. Dua. Bukan yang ininya, yang nggak yang S- visualnya Ustadz. Yang Oh, yang pada slide-nya. waktu awal tadi kan saya kan lagi ada telepon tadi saya keluar. Oh, Jadi yang lembar pertama, kedua, ketiga kalau salah yang belum. baik. Ini biar saya screenshot aja Ustadz. Oh, ini Nah, sebentar ini. untuk Nah, file ini screen sebentar Pak Tugiono. Jadi memang tadi, halaman 1, adalah 2. nah coba ini. Oh, Ini ini sudah ya, harus mundurnya agak panjang ini Pak Tugiono. ya. Sebentar Oh saya ya. coba. Ah, Coba ini memang harus dimundurin. oke, 7 udah. Ini udah ya, Nah, kalau ini udah. udah. Ada. Baik. Terus ini juga udah. Ah, Ini 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 juga. belum Ustadz. Ini belum. Oh, ini belum ya. Udah. Nah, ini tadi Nah, ini dari mulai sini nanti. Ya, ya. oke. Dari sini ke Oke. sana ke belakang ya. Nah, ke belakang. Baik. Ini sudah Part Pak, Pak 3. Tugiono? Udah Sudah Ustadz. baik. Nah, ini mah. Udah. Oh, ini ayatnya. 3, Ini udah. ayatnya ya 102. Nah, Kemudian yang sebelumnya, nah ini iya. Oh 100 ini belum tadi sama ya. 101. Ini tadi sebagai Oke, udah. Makasih pengantarnya. Ustadz, udah. Ya, Ya. sama-sama Pak Tugiono. Ya. Ini sebagai pengantarnya. Baik. Nah, ini kan di bulan Zulhijjah, jadi barusan itu kontekstual ya karena masih terkait dengan proses bulan Zulhijjah. Kita akan dibawa memori kita untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang prosesinya menjadi syariat Syariat kurban dan haji. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Kita tunda dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la Aduh, ilaha illa anta la ilaha illa astaghfiruka wa anta, atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz.